Selamat siang dulu-duluku Tribuners dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Amin, salah satu reporter Tribun Sumsel dan juga admin Facebook tribunsumsel.com. Kali ini admin sedang ada di Masjid Tarbiyah Islamiyah Jakabaring. Dari judul tadi kan teman-teman Tribuners kalian pernah sudah baca itu kan, bahwasannya dulu sebelum masjid ini berdiri, kata orang itu pernah ada kubah atau semacam kayak benteng, itu benteng yang berbentuk cak mangkok itu tuh katanya dulu tuh di sini tempat perlindungan Jepang. Katanya juga itu seperti cak terowongan dulu tuh kata menurut cerita wong-wong sini kan, itu terowongan Jepang yang bisa tembus ke Mariana sana. Karena dari sini jalan pipa Jakabaring ini kan bisa tembus ke Mariana. Bagi yang bingung ini di mana, ini lokasi tepatnya dekat itu Man 1 Palembang. Man 1 Palembang. Nah, dekat sini ada masjid yang bentuknya bisa Mimin bilang unik karena bentuk masjidnya ini bentuknya kotak dan juga dari pemilihan warna kan bisa teman-teman Tribuners lihat di sini kayak ada cekungan kayak kerucut itu ornamen yang ada di sini kan. Nah, ini cukup aneh itu kan, cukup bisa dibilang tuh langkah masjid yang kayak ini. Bentuknya pertama kotak, di pucuknya tidak ada kayak kubah masjidnya yang kayak biasa-biasa masjid awal, dan terus ini setengah catnya kuning dan setengah lagi ini batu alam itu tuh. Nah, tapi yang ininya tetap modelan segitiga. Kalau ini segitiga apa ini namanya itu kayak tempat apa itu depan teras itu, tapi ininya bentuknya unik gitu tuh. Nah, teman-teman Tribuners lihat ini masjid ini bentuknya kotak itu. Selain keunikan masjid ini juga terdapat banyak sejarah itu yang membuat tanah tempat berdiri masjid ini dulu dikenal-kenal uang sini pernah ada tempat kubah perlindungan Jepang dulu tuh zaman Perang Dunia Kedua dulu. Nah, bisa teman-teman Tribuners lihat kan, ini masjidnya kayak tampak bukan masjid tapi kayak bangunan biasa itu. Pokoknya dibilang pondasi juga bukan sih, ini yang bentuknya unik ini kan segitiga dan dalamnya di luar tadi kan kita lihat dalamnya, di luar kita lihat seperti bangunan yang terpisah tapi dalamnya itu tersambung itu. Nah teman-teman Tribuners lihat ini memang tampilan masjid biasa, tapi di luar kita jenguk itu kotak kayak bukan masjid kalau dari jauh. Kalau Mimin awal-awal datang tadi Mimin kira itu bukan masjid, tapi kan kita jenguk dalamnya masjid. Dan memang kayaknya identik masjid ini sama bentuk segitiga cainya. Dalamnya juga terdapat bentukan segitiga cak ini depan tadi. Juga ini masjidnya lumayan bagus kan untuk tempat imamnya tadi. Terdapat ukiran-ukiran ini kan, ukiran kayu. Mungkin tadi Mimin juga tanya-tanya kan sama bapak yang ada di sini, karena katanya benar dulu di sini pernah ada kubah yang bekas tempat perlindungan Jepang itu cak mangkok. Dia itu pernah di sini tapi dibongkar dan dibangun masjid ini. Tuh udah salah sekitar tahun 2010. Nah, Mimin nak tanya ini, Bayo. Kan kata wong kan dulu di sini tuh pernah ada tempat kubah, Bay, perlindungan Jepang yang bentuknya mangkok, Bay. Iya. Apakah benar itu tuh, Bah? Benar. Bisa tolong Bay diceritain sedikit itu, Bah? Pernah masuk ke dalamnya. Bahwa pengen tahu yang namanya perlindungan Jepang itu. Yang satu jalannya tembus ke mata Maira sana, yang satu ke Sungai Dua Pelaju sana. Oh, jadi dia tuh cak terowongan, Bay. Iya, sudah dibikinnya bentuk macam itu kan, bikinnya jalan, baru tutup lagi dengan coran. Itu ruko itu ada jalan di bawah itu, bawah ruko itu. Oh. Jalan untuk tembus ke mata Maira sana. Coran macam ini. Jadi semen dia. Kalau dia tidak semen habis sudah tertutup kalau. Kalau sekarang menggali kalau dibongkar dengan
apa nih traktor itu masih ketemu. Oh, jalan bekas terowongan kemarin. Iya. Oh. Di sini jurusannya Biko. Di mana? Yang di bawah ini. Oh, di bawah masjid ini masih ada. Tembusnya kemana, Pak, di bawah masjid ini? Tembusnya ke Sungai Dua tadi. Sungai Dua Mato apa? Pelaju. Oh, Mariana itu ya. Tembusnya Sungai Dua Pelaju mana? Sikoknya ke Mata Merah sana. Lewat Sungai Musi pula. Keren yang dia bangun lewat terowongan itu, Pak. Itulah wong kita ratusan mati itu seksa Jepang. Bangun terowongan itu. Ya paksa itu kan. Soalnya wong nak hidup jadi terpaksa kerja. Dan itu, Bah, kira-kira seberapa luas sih dulu, Bah, kubahnya itu tuh? Kalau sekitar lokasi bulatnya aku rasa kurang lebih udah 5-6 meter lah. 5-6 meter. Nah ini lah nafsa. Oh, sebesar masjid ini? Ya. Tidak ya? Sebulatan ini loh. Oh, sebulatan. Iya, yang kita duduknya bagi setagak ke tagak ini. Oh, dari situ ke situ ke situ, Bah. Oh, enggak Sampai puluhan meter, enggak sampai puluhan meter. Tuh kalau tinggi kubahnya? Tingginya aku rasa kurang lebih baca 7-8 meteran tinggi. Ini semasjid ini bukan? Enggak. Lebih tinggi lagi? Enggak, kurang. Oh, berarti lebih pendek dari masjid ini, Pak, ya? Pokoknya kalau kita tegak, ini belum sampai. Zaman itu kan? Iya. Masih belum sampai. Oh, berarti tidak terlalu tinggi ya? Tempel-tempelan kalau dulu itu belum ada listrik. Kalau sudah ada listrik lah macam sekarang lemah. Rekam baca dia apa. Jadi itu berarti tidak tahu tahun berapa Jepang membangunnya. Kita ketemunya baik itu tahun 2010. Ketemunya 2010. Dan pembongkaran itu kapan, Bah? Pembongkaran kubah 2010 itu lah. Oh, begitu ditemukan langsung 2011 langsung jadi masjid dibangun. Oh, berarti masjid ini 2011. Iya. Jadi dari kubah tempat perlindungan Jepang itu dibongkar jadi ke masjid, Pak, ya? Iya. Iya. Tanahnya dibeli oleh Pak Haji Jakaria itu. Adiknya kakak Mimisan Ramlia Senas. Dan terus ini, Mbak, kan arsitektur masjid ini keren, Mbak. Sampai-sampai tidak dikira wong tuh masjid, Mbak. Nah, itu ngapa sih, Bah, dibikin cak ini? Abah tahu enggak? Nah, itu arsiteknya menggali dari Pak Haji Jakaria itulah dia punya atau yang hebat juga kan. Iya. Siko namanya Paut ini. Ujang. Panggilannya Ujang PLN dia itu tugas di PLN kalau sekarang. Kali dia nino apa dia di Jawa sana kan langsung bangun ini. Tukangnya banyak dari Jawa ini. Tukang orang Jawa kalau memang hampir rata-rata. Kaki hampir orang Palembang ini cuma kenek-kenek wae. Jadi Abah tidak tahu, Bah, ceritanya ngapo dibikin cak ini masjidnya? Tidak tahu. Tidak tahu, Tidak tahu, cuma lewat sekali baik. Oh, gitu. Nah, sudah setelah tinggal sini 2010 baru mulai ibu berkumpul di sini. Itu juga tidak pernah nanya-nanya sama Pak Haji segala macam. Ini tidak kaki instruksi dari Kota Media ini kan? Nah, kalau ada umpamanya dulu kita kan bergabungnya Sainan Segiman. Sudah tuh Pak Ramli Hasan Basri. Tapi kok gubernur boleh bilang lupa sudah banyak. Sama Sarel Usman pun juga sampai bikin payung besar itu dulu. Iya. Payung terbesar di Asia. Iya. Nah, sedangkan bergabung kita sudah jabat RT waktu itu. Jabat ketua RT di rumah kerajaan. Ada lagi sih kok rumah kerajaan di tempat kami. Kita dulu tinggal situ memang aslinya. Jadi baru dipindah sini juga. Iya, 2010 mulai tinggal sini. Tapi apa pindah sini masih ada kan kubahnya waktu itu? Kubah yang Jepang itu. Kati, lah dibongkar. Sudah jadi bangunan ini. Dulu waktu kita masih tinggal di Tegal Binangun, aslinya kita kan Tegal Binangun. Jalan mancing, jalan sini nengok. Taruh ke pancing, masuk. Ada orang Jawa nunggunya. Bah, pintu ini untuk apa? Tanya bahasa Jawa kan. Wah, ini mat, ujinya tembusnya ke Sungai Dua sana. Nah, kalau yang ini ke Mata Merah sana. Oh, ada 2 pintu. Iya. Ini kok pintu dalam itu. Yang untuk turunnya lain tangga pakai tangga. Iya. Tapi pintunya ada 2, Bay, dalam. Iya, di dalam itu ada 2 pintu. Yang lain pintu dia untuk masak lain gitu. Oh, jadi pintu dia untuk nembus-tembus itu, Bay. Iya, untuk yang tembus-tembus itu 2. Aku tanya kan, Mbak, ini pintu apa itu? Kamar mandi ya?
Bukan nih mat. Yang ini jarang dibuka, oleh kena ulahnya sama ini. Apa dia itu, Pak? Ulah sawo. Oh, dalam pintu itu? Iya kan dalam tanah ada ini kan. Kemana-mana tembusnya kan. Iya. Bisa baik ulah sawo tidur situ. Oh, jadi memang jarang dibuka ada sikok pintu itu. Tidak pernah dibuka. Jadi penasaran kita. Coba aja aku buka. Inggrisnya tidak dibuka. Tidak dimati tidak kan. Kalau orang nak mereksa itulah pengen tahu. Kok belor batu dua itu masuk. Masuk ini juga tidak pacak yang nak bebas nak ini. Mana masuknya? Nah ini. Oh, jadi dia tuh agak bongkok dia tuh. Seolah-olah macam Jepang gawa senjata untuk itu. Oh, emang kecil terowongan itu, Pak? Nah, terowongannya jadilah. Besar lagi dari keramik ini nah. Terowongnya besar, cak keramik itu. Iya. Nah, cak hampir bawah ini nah. Yang mana? Oke. Hampir sama ini nah. Nah, sama inilah. Oh, sama ini terowongannya. Iya nah. Dari sini ke sini. Oh, Semeter lah, semeter. Besar lah masih Iya. lumayan masuk uang. Masuk pacak. 4 pacak sekaligus masuk. Cuma jalannya mak ini nah, kita bawa belor lagi mak ini jalannya nah. Oh, itu mawa itu center. Iya. Oh. Tak baca yang nak tegak bebas mak ini. Benar-benar. Tapi penapas luas kan istilahnya. Oh, benapas ya enggak tersendak itu, Pak, terowongannya itu. Tuh. Oh, terowongannya sikot tembus ke Mata Merah sana, sikot tembus ke Sungai Dua ini. Sudah ada yang pernah jalan sampai ke ujung itu, Pak, sampai tembus itu? Pernah. Belum ada yang pernah. Kakek yang berani masuk lagi tidak berani. Masuk dalam kuruk itu lagi tidak berani galau. Oh, kawan-kawan. masuk ke dalam lubang itu. Iya, masuk ke dalam tempat lembah itu tinggal tuh. Ada ranjang 2 tingkat ranjang jati itu nah. Ranjang kayu. Oh, Mbah itu tidur di Tinggal situ nian. di tempat perlindungan itu. Nian iya. Mendepannya baik-baik nyeseng macam ini dikit untuk jangan ada hujan masuk kan. Tebal sama ini no. Apa itu? Yang coran pelindungan itu. Oh. Lah kau pikir lah MPB. Nah MPB yang roda blembing itu. Pucuk itu ada sikok. Di pucuk korok itu. Kayak ini nah. Nah MPB itu cogok sini. Oh. Sikok senjatanya nyongat ke sana. Sikok nyongat ke Mata Merah sana. Senjatanya cuma ini. No ini no. Di pucuk itu. Iya. Gila tebel. Sudah, berarti kan dinaik S2 itu udah apa-apa. Apalagi yang namanya. Nah ini pokoknya caranya nah tebelnya. Wah gila. Coran batu besar-besar itu. Kita berlari-lari kecil lah misalnya. Urusan. Iya, di pucuk itu. Nah MPB-nya itu dimbek oleh tentara, tak tahu tentara dari mana. Sebel sama ini besinya itu. No. Di pretelinya. Iya, bawa mesin nian. Bawa mesin lasih. Mesin pemotong aja. Akhirnya habis Mbak itu kutanya, Mbah, nah, uji kita ni cerewet gitu, dapat tak dinjuk tak duit? Ya lah kadar baik mat, kasih berapa bembe, yang kita nunggu sini. Obat nyamuk, lampu colok yang kapan pagi mak ini hidung macam aspal. Asapnya? Iya. Katik yang listrik, lampu yang strongkeng segala macam katik. Lampu kaleng itu lah nak, lampu tebeng yang bagi serombong itu. Kan pagi banget hidup mak ini ke mau tidak ada pernah tapi diajaknya lembah itu sekali kau minum sinilah nya mau kau tinggal sinilah nya yo coba kaget lagi sampai almarhum dia sampai pindah sampai habis ceritanya ya dia minum. Jadi almarhum si Mbah itu almarhum sudah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.